Pak Habib dan tadi yang sudah mewakili pertanyaan ya, luas sekali. Pertanyaannya sesuai dengan tema tadi. Ya. Tentang dari mahar ya. Jadi, mahar. Ya, dari pertanyaan besar sekarang pertanyaan kecil ya. Jadi ada mahar yang terlarang itu bacaan hafalan gitu ya. Bukan terlarang, memang tidak boleh. Dibolehkan. Tapi sementara kalau mengajarkan itu boleh. Mengajar boleh karena itu dia mengeluarkan tenaga. Ya, artinya sisi materinya secara ilmiah mungkin sedikit penjelasan. Dan yang kedua, bagaimana kalau hafalan itu misalnya sebagai syarat di luar mahar, apa termasuk yang tidak dibolehkan atau memberatkan? Misalnya gini, maharnya misalnya 1 kilogram apa gitu atau apa atau perangkat alat sholat, tapi syarat kamu diterima menjadi mantu. Syarat lamaran kamu terima, saya pengen kamu itu hafal 2 juz minimal. Di luar mahar itu dibolehkan atau tidak? Mungkin itu saja dua karena sudah malam. Ya, yang pertama terkait dengan mengajar. Mengajar itu karena suatu pekerjaan gitu ya. Suatu pekerjaan. Dia melakukan kerja, kan begitu. Nah, itulah kenapa karena dia melakukan suatu perbuatan maka dia bernilai materi sebenarnya. Maka diperbolehkan hal tersebut. Materinya jasa berarti. Iya, maksudnya kan sebenarnya seharusnya orang misalkan ya, orang mengajarkan, seharusnya dia berarti dia menginvestasikan waktu dan tenaganya apa tidak? Maka seharusnya dia mendapatkan bayaran untuk itu apa tidak? Harusnya begitu. Itu, maka boleh. Makanya kalau cuman sekedar hafalannya atau membacakan, itu nggak boleh. Kadang hafalan itu misalnya sampai 5 juz apa lagi ya? Itu kan untuk energi dan waktu misalnya. Iya, tapi kan nggak ada nilainya untuk orang yang nerima itu. Kan dia akan mengajarkan kepada istrinya, kan begitu misalkan. Saya akan ajarkan ini kepada istrinya. Itu kan berarti utang yang harus dibayar itu. Sementara kalau cuma baca kan nggak tidak bernilai sesuatu itu untuk si istri tersebut, itu calon istrinya itu. Maka tidak ada nilai materinya, itu nggak ada. Itu satu. Makanya Rasulullah itu yang pernah dicontohkan adalah membolehkan, ini langsung Rasul itu ya, Rasul itu menikahkan dengan mengajarkan, bukan dengan hafalan itu ya, bukan dengan hafalan. Makanya ini harus difahami betul, jangan sampai orang karena biar keren nanti kalau pas lamaran disuruh hafal Quran atau lamarannya dengan surat Ali Imran misalkan. Wah, ini kalau itu sebagai mahar maka nggak boleh. Itu yang berjudul Kupinang Engkau dengan Bismillah. Ya itu maksudnya ngawalinya pakai Bismillah berarti. Masih 1 kilo mungkin. Itu satu itu ya. Yang kedua kemudian tentang apa tadi namanya? Syarat itu ya. Ya. Syarat. Kalau cuma syarat itu berarti berada di luar rukunnya untuk nikah gitu ya. Syarat tadi itu di luar rukun nikahnya itu. Boleh enggak? Boleh, itu cuman belum kok, tapi kan enggak masuk rukun itu kan itu. Enggak masuk syarat dan rukunnya. Nah, syaratnya kan muslim itu kan, bahwa dia Islam, 2 saksi dan lain sebagainya. Itu syarat rukunnya kan begitu. Nanti ada ijab kabulnya. Nah, sementara itu tetap nggak masuk. Tapi boleh nggak meminta syarat seperti itu untuk calon ya, untuk calon suami? Boleh saja, cuma syarat dia keinginan pribadinya itu nggak, maka boleh saja itu. Tapi bukan menjadikan terus nanti misalkan dia kan jadi ketika itu tidak tercapai kan berarti dia boleh untuk nolak kan gitu. Itu karena nggak masuk sebagai syarat dan rukun. Ini ya, paham apa nggak ini? Ya. Saya punya teman dulu gitu loh, terus dia menikah, saya ngikutin waktu acara itu maharnya pakai surat Ar-Rahman. Iya. Dibacakan di situ. Ya dia menangis, aku jadi melu menangis gitu, aku nggak tahu gitu loh. Iya, ada banget gitu. Nah, itu bagaimana itu? Iya, itu ada ini mungkin selain itu ada nggak harta dalam wujud benda barang? Ya, intinya kalau nggak ada berarti nggak boleh ya. Apa aja? Nggak boleh ya kalau cuma bener-bener itu.
Kalau ada ya sudah nggak apa-apa, berarti sudah terpenuhi syarat rukunnya itu. Kayaknya sih dengar saya itu maharnya surat Ar-Rahman dibacakan itu sampai rampung. Emasnya mungkin nggak disebut. Ya, sedengaran saya itu begitu loh, aku kan gini itu. Warna merahnya 5. Ya. Memang nanti kalau di dalam mazhab Syafi'i itu memang mendetil sekali. Nah, termasuk ketika di dalam akad gitu ya. Maka disebutkan secara detail. Misalkan emas seberat 5 gram itu misalkan, itu memang disebutkan. Maka yang disebutkan itulah yang disebut mahar. Nah, maka kalau dia mazhab Syafi'i, dia kok maharnya bacaan, maka batal menurut mazhab Syafi'i. Itu begitu. Makanya kalau ini harus berhati-hati betul. Maka penting harusnya kayak misalkan pegawai pencatat nikah itu ya, KU dan lain sebagainya, harusnya paham ini. Supaya kan dia tugasnya juga ngecek kan gitu loh. Nah, itu harusnya begitu. Harusnya paham. Mungkin karena beliau mungkin saja yang dicatat di situ itu ternyata mungkin emas itu, mungkin tadi syaratnya tok itu mungkin begitu itu. Kita husnudzonnya begitu. Karena kalau hanya murni bacaannya saja yang diakadkan yang sebagai mahar, maka menurut Pak Syafi'i itu batal, nggak bisa. Itu jelas ya. Sangkut ya Pak. Di tanggal 5 orang mereka. Mengurangi. Iya. Itu ya, alhamdulillah. Ini sudah jam berapa ini Mas Fajar? Jam 22.12. Oh, 22.12 ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini semoga ada kemanfaatan untuk kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, dan semoga tentunya di majelis ini semua yang ada di sini terutama dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, senantiasa mendapatkan ridhonya, dan nanti kita pulang dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.